Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Meskipun secara target pembangunan MRT Jakarta fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI sampai ke kota selesai tahun 2029. Namun khusus untuk segmen Glodok Kota CP203, secara konstruksi saat ini sudah 78%, mungkin akan menuju 80% di bulan Oktober ini. Kedua stasiun MRT Glodok dan juga stasiun MRT Kota itu sudah lama tersambung dengan terowongan bawah tanah dua arah. Nah, pekerjaan yang sedang diteruskan itu adalah pekerjaan akses menuju ke stasiun-stasiun serta integrasinya dengan stasiun KRL Beos, ya. Di depan Plaza Beos itu ada entrance utama menggunakan anak tangga dan cukup besar menuju ke terowongan dan sampai di stasiun MRT Kota. Sedangkan ada entrance yang lebih kecil, tepatnya di pinggir pintu selatan dari stasiun KRL Beos itu ada eskalator dan kemungkinan juga akan disiapkan lift, terutama bagi para lansia, ibu hamil dan anak kecil. Nah, desain-desain yang kita bisa lihat di sini ya untuk stasiun kota sendiri menggunakan model pintu-pintu ataupun akses-akses melingkar seperti ini bangunannya. Hal ini mungkin disesuaikan dengan kondisi yang ada di atas ya, ataupun bangunan-bangunan yang berada di kawasan kota tua memang adalah bangunan-bangunan lama bersejarah dan modelnya memang melingkar-lingkar. Kemudian di sepanjang akses menuju ke stasiun MRT Kota, di bawah tanah itu akan ada galeri. Galeri-galeri berisi informasi tentang sejarah mungkin kota Jakarta, transportasinya, serta penemuan-penemuan benda bersejarah pada saat pembuatan terowongan, pembuatan stasiun di sepanjang Jalan Hayam Wuruk dan juga Jalan Gajah Mada, serta di kawasan kota. Nah, ini adalah model dari aksesnya. Sebenarnya secara rencana sebelumnya untuk Plaza Beos dan juga Jalan Pintu Besar Selatan di mana ada stasiun MRT Kota di bagian bawah itu akan menjadi plaza atau khusus untuk para pejalan kaki dan juga bis Transjakarta. Dan tentunya di bagian tengah di dekat halte Transjakarta biasanya akan ada akses integrasi menuju ke stasiun-stasiun yang ada di bawahnya. Langsung saja kita akan lihat perkembangan dari pembangunan MRT Jakarta dari sisi atas di kawasan Kota Tua. Seperti biasa di depan pintu utara akses KRL Beos kita mendapati banyak para pedagang yang menggunakan bagian pinggir jalan untuk beraktivitas sehingga lebar atau luas jalan berkurang, ditambah lagi adanya kendaraan-kendaraan yang parkir ya di depan, yaitu kendaraan roda 3 biasanya ini. Ini belum lagi sampah-sampah yang berserakan di jalan atau juga di tempat-tempat yang ada tamannya. Nah, semoga area ini dapat dilakukan penataan. Para pedagangnya punya lahan khusus untuk melakukan aktivitas jual beli ya, dan para pembeli menuju ke sana tidak lagi menggunakan trotoar untuk berdagang. Biasanya ada bekas-bekas limbah-limbah dari mungkin minyak ya atau juga kopi yang terkadang oleh oknum-oknum pedagang dibuang begitu saja di area taman dan area plaza sehingga lantai-lantainya menjadi kotor. Hal-hal tersebut perlu kita jaga bersama karena fasilitas yang dibangun tentu akan berguna bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Baik, kita berada di antara dua area konstruksi yang ditutup dan ini sama ya, fungsinya itu adalah akses menuju ke stasiun MRT Kota, sambungan dari integrasi akses ke stasiun KCI ataupun stasiun Kota Beos ya. Area ini masih ditutup karena adanya pembangunan ya, mungkin akan selesai di tahun depan atau tahun berikutnya. Sama halnya dengan pintu utara dari stasiun KRL Beos, di sini ada yang berdagang dan ada yang ngetem. Nah, ini tadi perlu lokasi-lokasi binaan khusus berada di dekat sini tentunya agar para pembeli tidak jauh-jauh menuju ke tempat para pedagang. Baik, kita teruskan perjalanan menuju ke arah Glodok ya, berputar balik di jalan akses ke Mangga 2.
Nah, nantinya MRT Jakarta juga akan diteruskan ke arah Ancol dan itu masih bawah tanah ya, yang kemarin juga sempat ditanyakan oleh banyak sahabat On Road Indonesia dan juga para netizen yang kita baca di komentar, apakah tidak takut banjir atau Jakarta akan tenggelam. Nah, yang pasti kajian-kajian sudah dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, proses-proses pembangunan. Kita akan lihat ke depan bagaimana nanti challenge-nya ataupun tantangannya. Yang jelas ke arah Ancol itu, di sana Ancol Barat akan ada depo MRT. Selain saat ini depo MRT ada di kawasan Lebak Bulus. Di bagian tengah jalan kita melihat ini ada konstruksi ya, sewerage. Kemudian tadi di belakang juga ada, ini adalah pembuatan dari jaringan pipa, perluasannya, pipa-pipa yang dipakai untuk menampung limbah-limbah ya dari bangunan dan dipusatkan di satu lokasi untuk dimurnikan baru dialirkan ke laut. Nah, dari Rura Work kita bisa lihat ini satu desain, ini sudah cukup lama. Untuk akses menuju ke stasiun MRT kota dari depan stasiun Beos. Jadi ada entrance di sini. Namun entrance-nya agak kecil ya. Yang sekarang dibangun memang cukup besar ya, secara desain awal seperti itu, namun kemudian itu akan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan di bagian tengah jalan, nah ini kemungkinan besar adalah Jalan Pintu Besar Selatan. Di bagian tengahnya itu ada halte-halte bis Transjakarta dan juga di kawasan Glodok. Halte tersebut punya akses langsung yang terintegrasi ke stasiun di bawahnya ataupun stasiun MRT. Di kedua sisinya bangunannya sudah cukup rapi dan cukup bersih ya. Nah, stasiun Glodok sendiri ini adalah stasiun kedua dari arah utara setelah stasiun kota. Pembangunannya sudah lama selesai ya, konstruksi di bagian bawah dan sudah tersambung secara sempurna terowongannya ke arah kota dan juga ke arah Mangga Besar. Saat ini pengeboran itu ada di Mangga Besar ke arah Sawah Besar. Kemarin yang sudah selesai itu adalah Sawah Besar ke arah Harmoni dan sebaliknya, dan terowongannya bertingkat. Ya, jadi ada lantai yang berbeda untuk peron dengan tujuan yang berbeda juga. Pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung itu lebih banyak ke pekerjaan-pekerjaan sambungan akses ya. Tadi ada entrance-nya, lalu ada pemasangan bracket-bracket, frame-frame, serta mungkin nanti akan dilanjutkan dengan pemasangan panel-panel. Jadi benar-benar rapi seperti yang ada di Stasiun Monas. Nah, ini adalah pemandangan dari udara ya stasiun kota di akhir Agustus lalu. Ini sudah ditutup total, bagian atas ditimbun dengan tanah. Kemudian yang muncul ke atas ini adalah yang pertama itu akses, tentunya ini entrance 1 stasiun kota dari pintu besar selatan. Ini di bagian tengah entrance ya. Entrance-nya modelnya itu agak naik ke atas, kemudian baru turun ke area dalam stasiun ya. Mungkin akan menuju lantai concourse terlebih dahulu. Lalu ada semacam kotak-kotak lagi, itu adalah biasanya gedung CTVT ya, bangunan CTVT ataupun cooling tower, ventilation tower, agar sirkulasi udara di dalam stasiun itu tetap terjaga dan tetap sejuk. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini yang kita tidak bisa lihat dari atas, namun tiba-tiba selesai saja ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah pemandangan dari udara untuk area tadi yang akan menjadi main entrance ataupun jalur masuk utama di depan Plaza Beos, ditambah jalur masuk keempat ataupun entrance keempat di pinggir stasiun ya. Ini agak lebih kecil. Pekerjaannya juga di sini yang kita lihat mechanical, electrical, ME dan plumbing ya. Tambah lagi nampaknya mulai memasang ini batako-batako, dinding arsitektur ya, mengaci dan juga memplaster sehingga menjadi rapi. Ini nampaknya kalau sudah selesai tetap harus menunggu yang CP202. Konstruksi di akhir Agustus ini sudah 76,98 ataupun 77%. Berarti sekarang sebenarnya di bulan Oktober mungkin sudah akan mendekati 80% ya. Setelah CP203 ada CP204, kemudian ada CP205. Untuk CP205 itu adalah sistem perkereta apian dan pekerjaan rel.
Dan itu termasuk proses perizinan, kemudian rel delivery ataupun pengiriman rel. Ada truk di dalam ya, kalau kita lihat. Kemudian CP206 ini pengadaan rolling stock ataupun rangkaian keretanya. Lalu ada CP207 kontrak package, ini untuk pembayaran. Nah, ini juga penting karena kalau sudah beroperasi maka tentunya masyarakat harus melakukan pembayaran untuk menggunakan moda transportasi ini. Baik, kita lanjutkan perjalanan lagi untuk melihat dari sisi atas kawasan Glodok. Nah, seperti ini, kawasan Glodok tidak begitu berubah ya dari tahun ke tahun, kecuali di bagian tengah halte Transjakartanya menjadi lebih baik, punya fasilitas. Lalu yang jual CD juga masih ada di samping ya. Nah, jalan akses nantinya ini yang kita belum ketahui dari Pinang Sia ya menuju ke Jalan Glodok, apakah akan bisa langsung saja tanpa ada pembatas ini atau tetap sama, nanti kita akan pantau. Di bagian depan ya, setelah traffic light di sana itu akses terbagi dua, dan rekayasa arus lalu lintas ya itu lebih banyak untuk sisi Jalan Hayam Wuruk di sini, karena ini sudah masuk ke Jalan Hayam Wuruk ya, yang tadi pintu besar. Untuk area yang ada di dua sisi kita, ini adalah pekerjaan entrance ya, ataupun jalur keluar masuk stasiun di depan Glodok, baik yang dari pinggir Jalan Hayam Wuruk atau dari pinggir Jalan Gajah Mada atau juga di bagian tengah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada entrance yang dipersiapkan untuk masyarakat bisa menuju ke dalam Glodok Station. Ada lift ya, elevator, kemudian ada entrance 2, elevator 2, ada elevator di kedua sisi, dan di bagian tengah juga ada akses nampaknya. Ada entrance 5 ya, atau entrance 4 di bagian tengah. Panjang dari stasiun Glodok, kalau kita lihat 240 meter, kemudian lebar 22 meter, 22,4. Ada 5 entrance ya, kedalaman sampai 14 meter setengah dari permukaan jalan. Nantinya akan seperti ini kalau sudah selesai, mudah-mudahan ya. Lalu untuk akses para pejalan kaki, jalur pedestrian ya, kalau kita perhatikan di sini juga diperbaiki, diperbagus. Dan untuk jalur bis Transjakarta itu juga sama dengan sebelumnya, punya lajur khusus. Di bagian tengah juga ada gedung-gedung untuk CCTV, cooling tower dan ventilation tower biasanya untuk sirkulasi udara dan kenyamanan, serta ada taman. Ya, jadi ruang terbuka hijaunya tidak lupa. Akses yang ada di pinggir jalan kurang lebih seperti ini, ada anak tangga naik, baru turun kembali ke arah dalam koridor menuju ke stasiun. Hanya saja ini kemarin ada masukan ya untuk membuat atap atau juga shelter agar pada saat hujan atau panas sekali dapat berteduh di sana, atau juga tidak langsung air ya masuk ke dalam area stasiun. Jalannya menyempit ya. Ini tadi ada 5 entrance yang kita lihat dari desain untuk akses menuju ke stasiun Glodok. Dan yang kita ketahui, Glodok sendiri juga banyak bangunan-bangunan bersejarah, ditambah lagi pusat perbelanjaan elektronik. Nah, di samping kanan, di tengah ini sudah ada bangunan-bangunannya untuk entrance dan juga kemungkinan untuk bangunan sirkulasi tadi. Rekayasa arus lalu lintas masih berlangsung di sekitar sini, mungkin akan terus sampai ke tahun depan. Dan di sisi stasiun MRT Kota Pintu Besar ya mungkin akan sama, karena pekerjaan akses dan juga pekerjaan sisi tengah belum selesai. Baik,
Kemarin kita sempat membahas tentang stasiun Harmoni dan juga stasiun Mangga Besar Sawah Besar. Nah, desainnya kurang lebih seperti ini untuk Harmoni. Ini pemandangan ke arah utara. Di bagian kanan ini adalah gedung yang saat ini terbengkalai. Kalau kita lihat dulunya adalah restoran yang cukup mewah, ya. Lalu untuk stasiun Sawah Besar ini berlokasi di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan Plaza Gajah Mada. Itu ada elevator, ya, dan juga ada anak tangga. Mudah-mudahan juga makin ramai Gajah Mada Plazanya, karena dahulu Gajah Mada Plaza juga tempat ataupun pusat elektronik. Model akses jalan Gajah Mada akan seperti ini. Mungkin lajur kendaraan akan ada 2 atau 3, dan di bagian tengah ada lajur bis Transjakarta. Nah, dikarenakan pemisah antara Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk ada kali, entrance yang dari seberang kurang lebih desainnya seperti ini. Untuk passageway ataupun koridor berada di bawah tanah, tunnel terowongan untuk para penumpang masuk ke stasiun itu berada di bawah. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya canangkan pembangunan MRT Lin Timur Barat fase 1 tahap 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi kemarin yang menanyakan bagaimana perkembangan dari MRT fase 3 Barat Timur, yang jelas sudah di groundbreaking oleh Pak Joko Widodo sebelum beliau selesai masa kepemimpinannya. Namun saat ini belum ada perkembangan lagi, kecuali informasi yang kita bisa dengar itu adalah konstruksi akan dimulai di tahun 2026. Dan jalur Barat Timur ini fase satunya untuk menghubungkan Tomang sampai ke Medan Satria terlebih dahulu. Dan ini adalah lanjutan dari perjalanan kita kemarin dari arah Glodok menuju ke arah Harmoni, ya, dengan berbagai macam rekayasa arus lalu lintas yang ada di sekitar sini agar dapat diketahui oleh para pengguna dan bisa menghindari terutama pada saat terjadi kepadatan.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.